Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pendengar Jaisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang sangat berharga ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan untuk menambah kebaikan dan kebaikan kita. Kesempatan yang sangat berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu sampai kapan. Dan kita sebagai hambanya tidak wajib tahu ya sampai kapan Allah akan memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan hidup kita di muka bumi ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya ya. Untuk semaksimal mungkin kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai menggunakan kesempatan ini untuk semaksimal mungkin kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita bahwa Allah ciptakan kita ini tidak lain adalah untuk mengabdi kepadanya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepada aku. Nah, itulah pendengar Jaisa yang dirahmati Allah. Sekali lagi kita berdoa dan berusaha ya untuk memaksimalkan usaha kita agar kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini betul-betul bisa kita maksimalkan. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan atas junjungan kita yang mulia Nabi akhir zaman, manusia pilihan, insan budiman, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'in hingga kita sekalian. Pendengar Jaisa yang dirahmati Allah, syukur berikutnya bahwa kita alhamdulillah kembali sudah berada di bulan Rajab ya, bahkan ini sudah menjelang akhir. Ya, bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 4 bulan. Minha arba'atun hurum. Jadi kata Allah, dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ada 4 bulan yang termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah bulan Rajab di mana kita sekarang berada di dalamnya. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu ya hakikat daripada kenapa bulan Rajab ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dalam sejarah kita sudah maklum ya, saya yakin pendengar semuanya sudah tahu, sudah paham ya bahwa di dalam bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, peristiwa yang bagi kita adalah merupakan peristiwa yang luar biasa. Ya, ini peristiwa
di Isra dan di Mi'rajkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya membahasakan di Isra dan di Mi'rajkan, bukan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW gitu ya. Ini penting pendengar Jaisa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kita semuanya maklum di dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israil, ya, surah ke-17 ya, ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ila akhiril ayat. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya. Jadi yang maha suci itu Allah Subhanahu wa taala, dan yang memperjalankan hambanya itu yaitu zat yang maha suci ini, tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Jadi bukan baginda Nabi jalan sendiri begitu ya, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan baginda Nabi. Maka bahasa saya ya, peristiwa besar yang dialami di bulan Rajab 14 abad yang lalu ya, yang dialami oleh Rasulullah SAW, di mana baginda Nabi di Isra dan di Mi'rajkan gitu. Ya, jadi bukan baginda Nabi yang jalan sendiri begitu ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ya yang terletak di kota Makkah Al-Mukarramah, ilal masjidil aqsa, ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina sana ya. Bukan baginda Nabi jalan sendiri, tetapi asra bi'abdih. Jadi Allah Subhanahu wa taala tadi yang maha suci itulah yang memperjalankan baginda Nabi ya. Bagi kita mungkin bisa memahami salah satu kelebihan bulan Rajab adalah di mana ada peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah SAW. Tetapi sekali lagi hakikat yang maha tahu ya kenapa bulan Rajab dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Pendengar Jaisi yang dirahmati Allah, peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya Rasulullah SAW itu pada akhirnya kita maklum ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan satu perintah yang sangat luar biasa ya, yakni perintah melaksanakan ibadah sholat, terutama sholat yang 5 waktu ya, pada waktu itu kepada baginda Nabi secara langsung dan kemudian diwajibkan kepada kita umatnya. Kenapa sholat ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa? Bagi saya, hamba-hamba Allah yang mampu melaksanakan ibadah sholat itu betul-betul orang yang sangat the best, ya, keren, luar biasa, ya. Mari kita pelajari jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama, luar biasanya sholat itu kita bisa pahami dari proses di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ibadah sholat itu sendiri. Untuk mewajibkan ibadah sholat ini sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala secara khusus mengisrokan dan memi'rajkan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya. Dalam sejarah kita pelajari tidak ada perintah-perintah yang lain ya di mana Rasulullah harus diisra dan dimi'rajkan, enggak ada. Ya, jadi artinya Rasulullah masih berada di planet bumi ini. Entah itu perintah saum atau puasa, perintah zakat, perintah haji, ya, dan perintah-perintah yang lain. Rasulullah SAW kalau tidak berada di Mekah ya berada di Madinah, gitu ya. Jadi masih ada di planet bumi ini. Tetapi untuk peristiwa untuk diwajibkannya sholat, ya, Rasulullah SAW mungkin boleh dibahasakan dipanggil secara khusus, ya, dipanggil secara khusus ke tempat yang khusus pula, ya, yakni Sidratul Muntaha yang
Tidak ada satupun orang yang belum sampai ke sana, ya, selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanda bahwa ibadah sholat adalah merupakan ibadah yang luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW banyak sekali di dalam sabda-sabdanya, ya, yang menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan sholat itu. Dan kita semuanya juga sudah maklum, ya. Nah, ini untuk menyegarkan ingatan kita saja, ya, betapa sholat itu adalah luar biasa. Rasulullah SAW, ya kan, dalam sabdanya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah, gitu ya. Jadi amal kita yang pertama kali akan dihisab, dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab tentu, ya, di akhirat kelak. Kita akan melewati satu alam, ya, yakni hari di mana kita akan dihisab, dihitung semua amal atau perbuatan kita selama di dunia ini. Nah, yang pertama kali akan dihitung, akan dihisab, akan dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah tentang sholat. Masya Allah. Dan lebihnya lagi, ya kan, pendengar Jaisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar bahwa sholat itu merupakan amal yang akan pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi lebih jauh dari itu, ya, sholat ini juga akan menjadi penentu dari ibadah-ibadah yang lain. Ya, apabila kata Rasulullah SAW, ya kan, nilai hisab tentang sholat kita ini baik, maka akan baiklah nilai hisab semua amal selain sholat. Masya Allah. Bukankah ini satu keistimewaan yang sangat luar biasa? Ya, jadi dijadikan patokan, gitu ya. Kalau hasil evaluasi atau hasil hisab tentang sholat baik, maka hasil ibadah-ibadah yang lain pun akan baik pula. Dan sebaliknya, ya kan? Masya Allah. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, dan apabila hasil hisab tentang sholat kita itu tidak baik alias buruk, maka ibadah-ibadah yang lain pun akan buruk pula. Subhanallah. Luar biasa, bagi saya ini sangat luar biasa. Ya, sebuah ibadah, ya, yang bisa menjadi patokan, ya, ketika hasilnya baik maka yang lain itu akan baik. Ngikutin aja. Ya. Kalau kita ibaratkan dalam angka rupiah, kan begitu, ya. Salat ini ibarat angka 1 yang berada di depan. Ya, sementara ibadah-ibadah yang lain itu seperti deretan 0 di belakang angka 1. Gitu, ya. 0 yang berderet di angka 1 itu kan akan berharga, ya, akan bernilai kalau ada angka 1 di depannya. Ya, kalau di belakangnya ada 3 0 berderet, maka akan bernilai Rp1.000. Kan begitu, ya. Kalau di belakangnya berderet 0 ada 4 jadi Rp10.000. Di belakangnya ada 5 Rp100.000. Di belakang angka 1 itu ada 0 berderet sampai 6 akan sampai menjadi Rp1.000.000 dan seterusnya. Luar biasa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. As-sholah, mari bersama-sama kita jaga sholat kita. Ya, kita pelihara sholat kita. Ya. Pada kesempatan yang lain, Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang fadilah sholat. Dan ini juga sangat banyak, ya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan sholat. Ya. As-sholatu imaduddin. Hadis ini kan sangat populer nih, sangat familiar di telinga kita. As-sholatu imaduddin. Bahwa sholat itu adalah merupakan tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomad-din. Waman tarokaha faqad hadamad-din. Ya. Sholat itu kata Rasulullah SAW merupakan tiang agama. Nah, jadi kalau ibaratkan sebuah bangunan, ya kan, itu kan sangat memerlukan adanya tiang.
Bagaimana sebuah bangunan bisa berdiri tanpa tiang? Kan nggak bisa terbayang, nggak bisa kita bayangkan akan seperti apa itu bangunan. Ya, berdiri sebentar ada guncangan sedikit itu akan mudah rubuh. Ya, tetapi begitu ada tiang, gitu ya, jadi akan semakin kokoh. Ya, ibadah-ibadah yang lain itu seperti dinding-dindingnya dan yang lainnya. Nah, sholat itu adalah merupakan tiang agama. Dan lagi-lagi kata Rasulullah, faman aqomaha faqad aqomaddin. Barang siapa orang yang mendirikan sholat, maka berarti dia sudah mendirikan agamanya secara keseluruhan. Subhanallah. Ya, lagi-lagi ini adalah merupakan yang sangat luar biasa. Sekali lagi bagi saya ini sesuatu yang luar biasa, as-sholah. Ya. Jadi sampai-sampai agama itu oleh Rasulullah sepertinya diidentikan dengan sholat. Gitu ya. Begitu kita mendirikan sholat, maka udah dia sudah dianggap sebagai orang yang mendirikan agama secara keseluruhan. Wa man tarokaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa orang yang meninggalkan sholat, ya, faqad hadamaddin, maka sungguh dia telah merubuhkan agamanya. Masya Allah. Ya, ini satu hal yang sangat luar biasa sekali lagi bagi saya. Ya, dan tentu bagi pendengar Jaisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Jaisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlalu banyak kalau kita mau berbicara tentang keistimewaan as-shalah. Yang terpenting sekali lagi adalah bagaimana kita bisa menjaga sholat kita, terutama yang 5 waktu. Dari mulai sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya, ayo jangan sampai kita lalai daripada as-shalah. Ya. Ibadah yang lain, jamaah yang dirahmati Allah, ya, ketika tidak sanggup untuk melaksanakannya, begitu ya, entah karena sakit, itu bisa ditinggal. Walaupun dalam saum itu harus ada qadha dan fidyah. Tetapi as-shalah, ya, perintah sholat gitu, sampai pada titik terlemah kita, gitu ya, titik terlemah kita itu masih Allah Subhanahu wa taala wajibkan as-shalah. Nah, ini kan berarti kalau ada perintah yang seperti ini nih, berarti bukan perintah sembarangan ini, ya. Kita tidak sanggup melaksanakan sholat sambil berdiri, masih Allah wajibkan, tetap wajib, gitu ya, sambil duduk. Nah, karena Allah SWT tidak akan membebani kita kan di luar batas kemampuan kita. Itu sudah komitmen Allah Subhanahu wa taala kan di akhir surah Al-Baqarah tuh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tetapi artinya ketika kita tidak sanggup berdiri, maka tetap salat itu wajib walaupun harus dilakukan sambil duduk. Bahkan ketika sambil duduk pun nggak sanggup kita, ya, karena kondisi kesehatan kita, tetap salat itu wajib, gitu ya. Dilaksanakan dengan kondisi yang memungkinkan kita untuk melaksanakannya. Ini sekali lagi luar biasa, ya, menandakan bahwa sholat merupakan hal yang sangat luar biasa. Belum lagi kalau kita baca sejarah kehidupan baginda Nabi, ya, subhanallah, sepanjang hayat Rasulullah SAW, hamba Allah yang paling mulia ini, jamaah Jaisa yang dirahmati Allah, tidak pernah satupun ada sholat yang beliau tinggalkan. Bahkan ketika beliau ada satu kegiatan yang sangat membuat beliau sibuk, begitu ya, bahkan bagi kita itu sholat sunnah, itu Rasulullah SAW kemudian tidak sempat, maka Rasulullah SAW menggantinya pada kesempatan yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam sejarah juga di akhir hayat beliau, ya kan? Di akhir hayat beliau pada saat sudah menjelang sakaratul maut, ya, apa yang beliau amanahkan kepada kita, kita semuanya juga sudah maklum, ya, sudah faham. Beliau mengamanahkan kepada kita, ya, bukan soal harta, bukan soal jabatan, tetapi beliau mengingatkan kita as-shalah, as-shalah, as-shalah. Ya, wahai umatku, jangan sampai kalian meninggalkan sholat. Jadi
Kurang lebih lengkapnya seperti itu. Amanah Rasulullah yang terakhir. Sampai kalau sudah merupakan amanah yang terakhir itu kan sekali lagi menandakan bahwa amanah ini, ya, pesan ini bukan pesan sembarangan. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu juga sudah saya sampaikan ya. Ini menjadi satu hal yang harus kita yakini betul. Ini untuk menambah spirit kita, menambah keyakinan kita ya tentang perintah Allah sebetulnya apapun itu. Tentu termasuk di dalamnya adalah perintah sholat. Kita sebagai hamba Allah yang beriman ya, harus yakin betul. Dan kita yakin betul bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna. Ya kan, tidak ada kekurangan sedikit pun tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sampai-sampai kita diperintahkan untuk senantiasa membaca tasbih kan? Subhanallah, subhanallah, itu tidak adalah kita untuk mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah. Artinya Allah betul-betul zat yang maha sempurna. Tidak ada kata kurang bagi Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Berbeda dengan kita, ya kan? Kita ini punya kelebihan dalam bidang A, tetapi dalam bidang B kurang, dan demikian seterusnya. Ya, manusia nggak ada yang sempurna, apapun tahu nggak ada, ya kan? Nah, itu kita semuanya sepakat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah betul-betul zat yang maha sempurna. Coba dibangun konstruksi pemikiran kita sampai di situ, ya. Kita bersama-sama nih, ya, bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna. Nah, pendengar Jaisa yang dirahmati Allah, ya, dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ini, ya, kita kemudian terjemahkan apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kira-kira sempurna apa enggak? Nah, ya kan? Nah, ayo kita bermain logika. Ini adalah kita berbicara tentang zat yang maha sempurna, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sedikit pun kekurangan. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, kira-kira, ya kan, di dalam perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala itu ada kekurangan apa enggak? Nah, mesti jawabannya kita sepakat ya, bahwa di dalam perintah Allah, di dalam larangan Allah Subhanahu wa taala juga di situ ada kesempurnaan. Artinya ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti di dalam perintah Allah itu penuh dengan kesempurnaan. Ya kan? Nah, enggak mungkin. Ya kan nggak mungkin kan logika kita akan berbicara bahwa akan sama dengan kita ketika kita memerintahkan sesuatu, ya udah asal aja, ya, sesuatu yang tidak butuh juga kadang-kadang kita perintahkan kepada anak atau kepada yang lain. Tetapi ini yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala, tadi zat yang maha sempurna. Maka ketika Allah memerintahkan sesuatu, pasti dalam perintah Allah itu ada kesempurnaan. Ya. Nah, jadi sekali lagi bukan hanya di dalam sholat, entah itu perintah puasa, entah itu perintah zakat, haji, di dalam perintah Allah itu ada kesempurnaan. Nah, kembali kita ke sholat. Sholat adalah merupakan bagian dari perintah Allah. Allah zat yang maha sempurna. Maka di dalam sholat itu pasti ada kesempurnaan. Ya, sekali lagi di dalam sholat itu pasti ada kesempurnaan. Entah itu gerakannya, entah itu bacaannya, termasuk di dalam kolbu kita. Ya kan? Karena di dalam ibadah sholat itu kan ada 3 komponen yang harus kita perhatikan betul, ya kan? Kalau dalam bahasa fikihnya ada rukun, ya kan? Rukun sholat itu kan minimal, maksud saya ada 3 hal yang harus kita jaga. Ada rukun qalbiyah, ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah, ya kan? Rukun itu sesuatu yang sangat penting di dalam sholat, ya kan? Rukun qalbiyah hanya 1, yakni berbicara tentang niat, ya kan? Niat itu tempatnya di dalam qalbu kita, di dalam jantung kita, gitu ya. Kemudian qauliyah, yang qauliyah itu seperti yang kita maklum, diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu qauliyah ya. Kemudian membaca suratul Fatihah, ya. Kemudian nanti membaca tahiyat, ya, pada tahiyat akhir, ya, kemudian membaca sholawat kepada baginda Nabi dan diakhiri dengan salam. Itu adalah rukun qauliyah. Sementara rukun fi'liyah lebih banyak lagi, ya kan? Sholat itu harus dilakukan sambil berdiri, kemudian ada ruku, kan begitu ya?
ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, ya, ada duduk tahiyat awal, ada duduk tahiyat akhir, ya. Itu adalah rukun fi'liyah. Nah, kesemuanya itu ada kesempurnaan jamaah yang dirahmati Allah. Harus kita yakin betul di dalam sholat itu ada kesempurnaan Allah. Kenapa? Karena yang memerintahkan Allah yang maha sempurna, ya kan? Allah SWT tidak mungkin memerintahkan asal-asalan, kan? Nggak mungkin. Jadi artinya jamaah yang dirahmati Allah, dalam gerakan sholat itu ada kesempurnaan Allah untuk kita, ya, untuk kebaikan kita. Ya, di dalam ucapan sholat yang tidak lain adalah kebanyakan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena makna sholat, ya kan? Dari segi bahasa kan as-sholah ad-doa. Sholat itu adalah doa. Doa yang khusus karena memiliki kekhususan, ada syarat dan rukunnya tentu. Ya. Jadi setiap gerakan sholat itu memiliki kesempurnaan yang luar biasa bagi kita. Sangat berharga bagi kita, teman-teman sekalian. Baik untuk kesehatan fisik kita maupun untuk kesehatan psikis kita. Untuk kesehatan rohani kita maupun jasmani kita. Kita harus yakin betul. Kenapa? Karena sekali lagi ini perintah Allah, zat yang maha sempurna, ya. Di dalam salat itu juga pasti ada kesempurnaan bagi kita. Siapapun yang melaksanakan perintah Allah termasuk salat di dalamnya, yakinilah itu ada kebaikan yang luar biasa bagi kita. Nah, inilah kerennya salat. Inilah luar biasanya salat. Ya, jadi gerakan-gerakan salat itu kan bukan gerakan bikin-bikinan Rasulullah, bukan. Ini adalah gerakan yang sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dipraktekkan oleh Rasulullah. Ya kan? Nah, jadi kaifiat salat itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan Rasulullah ngada-ngada gerakan salat, bacaan salat. Enggak, semuanya itu bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah senantiasa terbimbing dengan wahyu. Ya, nah, jadi mari bersama-sama dengan sukacita, dengan dengan bergembira kita melaksanakan sholat. Karena sholat itu luar biasa, pokoknya keren. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, keren di dunia, lebih keren lagi nanti di akhirat. Pada saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabiullah Ibrahim semuanya kita kenal. Beliau adalah Khalilullah. Artinya orang yang sangat dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu secara khusus berdoa kepada Allah. Boleh teman-teman nanti lihat, mudah-mudahan saya nggak salah nanti di dalam surah Ibrahim ya. Secara khusus nih baginda Nabiullah Ibrahim, hamba Allah yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu hebatnya sholat, begitu luar biasanya sholat, beliau secara khusus berdoa kepada Allah tentang sholat. Untuk diri beliau, bahkan untuk keluarga beliau. Ya kan? Rabbi ja'alni muqimas sholah. Ya Tuhanku, jadikanlah hambamu ini orang yang mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku ya Allah. Tuh. Ya, sampai untuk keturunan beliau saja sudah difikirkan dalam bentuk doa. Wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku ya Allah, jadikan mereka juga orang-orang yang mendirikan sholat. Ya Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Ya, ini sekali lagi menandakan betapa luar biasanya sholat. Ya, sampai sekelas Nabi Ibrahim alaihissalam, hamba Allah yang ketaatan dan ketundukannya kepada Allah udah nggak diragukan lagi. Tetapi secara khusus beliau meminta pertolongan kepada Allah dalam seuntai doa. Ya, beliau meminta kepada Allah agar beliau diberikan kekuatan, tentu kekuatan lahir batin untuk senantiasa mendirikan sholat. Ya. Kemudian beliau juga mendoakan untuk keturunannya. Ini saya pikir cukup ya bagi kita hujah atau alasan ya betapa sholat itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa, ya, sangat berharga bagi kita. Ya, jangan kita remehkan, sholat ini sesuatu yang berharga bagi kita, bukan untuk kepentingan Allah juga. Pendengar Jaisa yang dirahmati Allah, mohon dicatat betul nih ya. Jadi kita melaksanakan sholat itu bukan untuk kemuliaan Allah, sama sekali tidak. Ya, perintah sholat itu justru untuk kemuliaan kita yang melakukan sholat, bukan untuk kemuliaan Allah. Allah sudah maha mulia, ya kan? Allah sudah maha mulia, nggak butuh dengan sholat kita, nggak butuh dengan zakat kita, enggak.
Seandainya penduduk bumi ini semuanya beriman kepada Allah, nggak bakal menambah kemuliaan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah maha mulia. Ya, udah mentok kemuliaannya itu, udah nggak bisa ditambah lagi. Memang sudah maha mulia. Nah, terus kemudian untuk siapa? Nah, itu semuanya adalah kembali untuk kemuliaan kita. Ya, pendengar yang dirahmati Allah, ayo bersama-sama sekali lagi kita jaga, kita pelihara sholat kita. Belum lagi kalau kita berbicara tentang kenapa sih Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahkan Rasulullah di dalam hadisnya, ya, selalu membahasakannya itu mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat, gitu ya. Di dalam surah Al-Baqarah tuh ayat kedua gitu ya. Salah satu karakter atau ciri orang yang bertakwa adalah wa yuqimunas shalah. Bahasanya itu wa yuqimunas shalah, orang yang mendirikan sholat. Ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang mau mendirikan sholat. Bahasanya mendirikan sholat. Ini pun kalau kita bahas sangat luar biasa, ya. Mengharuskan kita agar kita ini memahami sholat betul-betul tepat. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi harus kita renungkan apa yang kita baca dalam sholat, gitu ya. Supaya ada efek positif, efek positifnya untuk kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk bangsa kita. Karena ingat jamaah yang dirahmati Allah, sholat yang ideal menurut Allah Subhanahu wa taala itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, anil fahsya'i wal munkar. Jadi sungguhnya sholat itu, sholat yang ideal nih harus mencegah si pelaku sholat, yakni kita nih, dari apa? Anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan jahat, perbuatan buruk, dan kemunkaran. Kalau sampai hari ini kita masih, apa kata teman kita nih, masih STMJ ya kan, sholat terus, maksiat jalan terus, berarti ada pertanyaan besar, ya, ada kekurangan apa dalam sholat kita. Ya, seharusnya orang yang senantiasa mendirikan sholat itu sudah bisa, ya, menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi sholat ini harus punya efek positif gitu ya untuk si pelaku sholat, yakni kita, dan juga berefek positif untuk yang lain. Ya, yang terakhir, ya, saya sampaikan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi sekaligus renungan untuk kita, ya, bagi yang sudah terbiasa melaksanakan sholat, ayo kita introspeksi. Ya, karena Allah SWT masih mengingatkan dengan peringatan yang sangat keras dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, celakalah bagi orang-orang yang sholat, yakni yang lalai dari sholatnya. Bukan lalai dalam sholatnya, kata para ulama, ya kan? Lalai dalam sholat itu juga nggak boleh, jadi sehingga nggak khusyuk. Tetapi ini alladzina hum an sholatim, jadi lalai dari sholatnya. Selesai sholat, yang biasa maksiat lagi. Itu berarti namanya lalai dari sholat. Ya, selesai sholat, yang tadinya pelit tetap aja pelit. Itu berarti lalai dari sholatnya. Jadi sholat harus punya efek positif, ya, terhadap diri kita dan juga terhadap lingkungan kita. Ya, begitu selesai sholat kita lebih lebih punya perasaan lebih lebih baik lagi untuk bisa merasakan keadaan di lingkungan kita. Mungkin ada saudara-saudara kita yang sehari ini belum makan gitu ya. Masya Allah. Hamba Allah yang selesai sholat, yang ideal adalah mereka yang bisa merasakan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Artinya ada efek sosial yang sangat baik, ya, bagi hamba-hamba Allah yang sudah melaksanakan sholat dengan baik. Mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan yang baik ini ada manfaatnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa kita bisa mendirikan sholat. Kemudian kita doakan juga keluarga kita, anak cucu kita, mudah-mudahan mereka juga menjadi hamba-hamba Allah yang muqiminas sholat, orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, ya, dalam kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Saya Ruspendi Effendi dari Penyuluh Agama DKI Jakarta, ya, juga ikut mengingatkan, ya, senantiasa kita tetap menjaga protokol kesehatan, ya, untuk membantu masyarakat kita
membantu usaha daripada pemerintah kita ya agar ikhtiar kita maksimal. Ini namanya ikhtiar ya, jamaah yang dirahmati Allah. Sekali lagi mohon maaf, kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.